Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi mengenai fungsi pembangkit dan analisis rekurens untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah matematika diskrit dengan dosen pengampu Ibu Naim Rohmawati, Estetikkom M.T. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 7 orang, di antara lainnya yaitu Abdul Kahar dengan NIM 26051204026, lalu dengan saya sendiri Aji Mafifuddin dengan NIM 26051204054, lalu ada Grace Cynthia dengan NIM 260512412041008, lalu ada Hakadi Fawaz Al-Karomi dengan NIM 26051204096, lalu ada M Rizky R dengan NIM 26051204034, lalu ada Muhammad Rizky Ardiansyah dengan NIM 26051204044, lalu yang terakhir ada Rizatul Masula dengan NIM 26051204044. Di sini saya akan menyajikan submateri yang pertama pengertian fungsi pembangkit, lalu rumus fungsi pembangkit, dan satu contoh soal fungsi pembangkit. Pengertian dari fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan mentranslasi persoalan ke dalam dunia fungsi pembangkit, maka kita dapat menggunakan sifat-sifat khusus dari fungsi pembangkit sebagai jalan untuk memecahkan masalah. Fungsi pembangkit ini bisa kita perlakukan sebagaimana fungsi-fungsi pada umumnya, seperti melakukan operasi diferensial. Hal ini membuat ada yang beranggapan bahwa fungsi pembangkit merupakan jembatan antara matematika diskrit dan kontinu. Lalu fungsi pembangkit memiliki banyak penggunaan, misalnya untuk menyelesaikan permasalahan rekurensi, counting pembuktian, identitas kombinatorika, maupun aplikasi-aplikasi lain yang beragam. Rumus dari fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit dari barisan bilangan real A1, A2 hingga AK adalah sebuah deret tak hingga Gx sama dengan A0 ditambah A1X hingga ditambah AK X pangkat K hingga sedemikian. Sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari AK X pangkat K. Pada deret tersebut, pangkat dari variabel X merupakan indikator sedemikian hingga koefisien dari X pangkat N adalah nilai barisan ke N. Untuk sebuah barisan AN, digunakan nama Gx untuk menyatakan fungsi pembangkitnya. Contoh dari fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit untuk barisan AK dengan AK sama dengan 3, AK sama dengan K tambah 1, dan AK sama dengan 2 pangkat K adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari 3X pangkat K. Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari K tambah 1 X pangkat K, dan sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga dari 2 pangkat. Contoh fungsi pembangkit yang kedua yakni bagaimanakah fungsi pembangkit untuk barisan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Fungsi pembangkit untuk barisan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 adalah Gx sama dengan 1 plus X kuadrat hingga plus X pangkat 5. Berdasarkan rumus dari geometri, jika R kurang dari 1, maka Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai 5 dari X pangkat K. Yakni sama dengan 1 min X pangkat 5 plus 1 per 1 min X. Sama dengan 1 min X pangkat 6 per 1 min X sama dengan 1 plus X kuadrat hingga plus X pangkat 5 dengan X kurang dari 1. Jadi fungsi pembangkit untuk barisan 1, 1, 1, 1, 1 adalah Gx sama dengan 1 min X pangkat 6 per 1 min X. Kemudian fungsi Fx sama dengan 1 per 1 min X adalah fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, dan seterusnya. Karena 1 per 1 min X adalah sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat, dan seterusnya. Untuk nilai mutlak X kurang dari 1. Fungsi Fx sama dengan 1 per 1 min AX adalah fungsi pembangkit dari barisan 1 plus A, A kuadrat, dan seterusnya. Karena 1 per 1 min AX sama dengan 1 plus AX plus A kuadrat X kuadrat, dan seterusnya. Dan nilai mutlak AX kurang dari 1. Atau ekuivalen dengan nilai mutlak X kurang dari 1 per A untuk A tidak sama dengan 0. Teorema 1. Misalkan Fx sama dengan sigma K sama dengan 0
sampai tak hingga dari AKX pangkat K dan GX sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari BKX pangkat K, maka Fx plus Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari AK plus BK dikalikan dengan X pangkat 4 Fx Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari sigma G sampai K dari AC BK min C dikalikan dengan X pangkat K. Kemudian contohnya yakni misalkan Fx sama dengan 1 per 1 min X kuadrat. Gunakan contoh 3 untuk menemukan koefisien A1, A2 hingga AK dalam ekspansi Fx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari AK X pangkat K. Contoh fungsi pembangkit. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan 31, 31, 31. Jawab. Fungsi pembangkit dari barisan 31, 31, 31, dan seterusnya dapat diperoleh dengan mengkombinasikan fungsi pembangkit dua barisan, yaitu barisan 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya, dan barisan 2, 0, 2, 0, 2, 0, dan seterusnya. Fungsi pembangkit dari barisan 2, 0, 2, 0, 2, 0, dan seterusnya adalah Gx sama dengan 2 plus 2x pangkat 2 plus 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 4 sama dengan 2 dalam kurung 1 plus x pangkat 2 plus x pangkat 4 plus seterusnya sama dengan 1 per 1 min x kuadrat. Sehingga fungsi pembangkit untuk barisan tersebut adalah Gx sama dengan 1 per 1 min X plus 2 per 1 min X kuadrat. Teorema 2. Misalkan barisan A0, A1, A2, A3, dan seterusnya memiliki fungsi pembangkit Fx. Maka untuk setiap K elemen dari N, fungsi pembangkit dari barisan 0, 0, 0, 0, A0, A1, A2, A3, dan seterusnya dengan 0 bagian dari K, fungsi pembangkit dari barisan tersebut adalah A0x pangkat K plus A1x pangkat K plus 1 plus A2x pangkat K plus 2 plus A3x pangkat K plus 3 sama dengan X pangkat K dalam kurung A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah A3x pangkat 3 dan seterusnya tutup kurung sama dengan X pangkat K Fx. Contoh fungsi pembangkit. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan A0, A1, A2, dan seterusnya, di mana AN sama dengan N pangkat 2 plus N untuk setiap N bilangan bulat non-negatif. Jawab. Untuk menemukan fungsi pembangkit dari barisan tersebut, misalkan Fx dan Gx menotasikan fungsi pembangkit dari barisan 0, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya, dan 0, 1, 2, 3, 4, dapat ditemukan bahwa Gx sama dengan X per dalam kurung 1 min X kuadrat. Sedangkan, untuk mencari Fx, pandanglah fungsi pembangkit dari barisan 0, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya berikut ini. Kita bisa lihat di bawah ya. 1 kuadrat plus 2 kuadrat X plus 3 kuadrat X kuadrat plus 4 kuadrat X pangkat 3 plus seterusnya sama dengan D per dx dalam kurung X plus 2X kuadrat plus 3X pangkat 3 plus 4X pangkat 4 plus seterusnya tutup kurung sama dengan D per dx kali Gx. Karena telah diketahui sebelumnya bahwa Gx sama dengan X per 1 per dalam kurung, X per dalam kurung 1 min X kuadrat, maka kita bisa substitusikan ke sini. Menjadi D per X dalam kurung X per dalam kurung 1 min X kuadrat. Tutup kurung. Sama dengan 1 plus X per dalam kurung 1 min X tutup kurung per 3. Sehingga berdasarkan teorema 2, didapatkan Fx sama dengan
X dalam kurung 1 plus X per dalam kurung 1 min X tutup kurung pangkat 3. Dengan demikian, fungsi pembangkit yang dicari adalah Hx sama dengan Fx plus Gx sama dengan X dalam kurung 1 plus X tutup kurung per dalam kurung 1 min X tutup kurung pangkat 3 sama dengan X per dalam X per dalam kurung 1 min X pangkat 2 sama dengan 2X per dalam kurung 1 min X pangkat 3. Berikutnya kita akan membahas tentang analisis recurrence. Secara bahasa, rekursi adalah proses pengulangan suatu hal dengan cara kesamaan dari dirinya. Relasi rekurensi adalah relasi yang mempunyai sifat rekursi. Dalam pembahasan terkait barisan, dikenal pula istilah barisan rekursif, yaitu barisan yang suatu sukunya didefinisikan dengan merujuk pada suku-suku sebelumnya, serta membutuhkan satu atau lebih nilai awal. Contoh, barisan AN sama dengan AN kurang 1 plus 1, di mana N lebih besar sama dengan 1 dan N0 sama dengan 1. Poin berikutnya, salah satu kegunaan fungsi pembangkit yaitu untuk mengetahui bentuk umum atau explicit form dari suatu barisan bilangan. Sehingga, fungsi pembangkit dapat digunakan untuk mengubah bentuk barisan rekursif menjadi suatu bentuk umum fungsi atas suatu variabel. Hal ini dapat disebut penyelesaian permasalahan barisan rekursif. Oke, saya Paulus Alkaromi akan melanjutkan presentasi. Langkah-langkah penyelesaian permasalahan barisan rekursif. Diberikan barisan dalam kurung AN dalam bentuk fungsi rekursif. 1. Konstruksi fungsi pembangkit biasa G dalam kurung X untuk barisan A dalam kurung AN maksud saya. 2. Sederhanakan fungsi pembangkit G dalam kurung X yang telah terbentuk dengan melakukan operasi substitusi, eliminasi, atau diferensiasi dalam fungsi pembangkit sendiri. Setelah fungsi telah menjadi bentuk sederhana, bentuk menjadi deret Maclaurin yang telah umum. Proses ini dapat dilakukan dengan metode pecahan parsial atau lainnya. Lalu tentukan barisan A dalam kurung N dalam bentuk fungsi atas N. 4. Lakukan pengecekan antara elemen-elemen dalam kurung AN dalam bentuk rekursif dengan AN dalam bentuk fungsi atas N. Contoh penyelesaian permasalahan baris rekursif. Diberikan barisan Fibonacci dalam kurung AN sama dengan AN-1 plus AN-2 untuk N sama dengan 2, 3, 4, seterusnya. Dengan A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 1. Tentukan bentuk barisan Fibonacci tersebut. Konstruksi pembangkit biasa untuk barisan yang diketahui. Berikut adalah penyelesaiannya. G dalam X sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah A-X pangkat 4 dan seterusnya. Sama dengan 0 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 4 ditambah seterusnya. Sederhanakan fungsi yang telah terbentuk. G dalam kurung X dikurangi XG dalam kurung X dikurangi X kurangi X G dalam kurung X sama dengan dalam kurung 0 X dalam tambah X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 4 ditambah seterusnya tutup kurung dikurangi dalam kurung X dalam kurung lagi 0 ditambah X tambah X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 4 ditambah seterusnya tutup kurung dikurangi dalam kurung X kuadrat dalam kurung lagi 0 ditambah X tambah X kuadrat ditambah 2X ditambah 3X ditambah titik tutup kurung dalam kurung 1 min X kuadrat tutup kurung G buka kurung X kurung
sama dengan dalam kurung 0 ditambah x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 4 sama ditambah seterusnya tutup kurung dikurangi dalam kurung 0 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 5 ditambah seterusnya tutup kurung dikurangi dalam kurung 0 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 6 ditambah seterusnya tutup kurung sama dengan 6 ditambah x ditambah dalam kurung 1 kurangi 1 tutup kurung x kuadrat ditambah dalam kurung 2 min 1 min 1 x pangkat 3 ditambah dalam kurung 3 min 2 min 1 tutup kurung x pangkat 4 ditambah titik sama dengan x. Sedemikian hingga diperoleh g dalam kurung x sama dengan x per 1 dikurangi x dikurangi x kuadrat. Bentuk menjadi deret Maclaurin yang telah umum dengan menggunakan metode pecahan parsial. Lalu tentukan barisan dalam kurung AN tutup kurung dalam bentuk di atas N. Gx sama dengan X dibagi 1 kurangi X kuadrat sama dengan X per dalam kurung 1 min dalam kurung 1 min pangkat 5 akar 5 1 min akar 5 per 2 tutup kurung X tutup kurung buka kurung 1 min buka kurung 1 ditambah akar 5 per 2 tutup kurung X tutup kurung 1. Misal ruas kanan pada persamaan X per 1 min akar 5 per 2 X buka kurung 1 min buka kurung 1 ditambah akar 5 per 2 tutup kurung X tutup kurung sama dengan A per 1 min 1 min akar 5 per 2 tutup kurung X ditambah B per 1 ditambah 1 dikurangi 1 plus akar 5 per 2 X diperoleh A sama dengan min 1/5 akar 5 dan B 1/5 akar 5. X per 1 min 1 akar 5 per 2 X 1 min 1 plus akar 5 per 2 X sama dengan A 1 min akar 5 per 2 X plus B 1 min 1 plus akar 5 akar 2 X. Lalu diakumulasikan dengan hasil A dalam kurung 1 min akar 5 per 2 X ditambah B dalam kurung 1 min akar 5 per 2 X per 1 min 1 per akar 5 per 2 X dalam kurung 1 min 1 plus akar 5 per 2 X diperoleh tanpa banding 0 sama dengan A plus B sehingga min A sama dengan B. Koefisien X banding 1 sama dengan min dalam kurung 1 plus akar 5 per 2A dikurangi dalam kurung 1 min akar 5 per 2B sehingga apabila disubstitusikan min A sama dengan B diperoleh 1 sama dengan 1 plus akar 5 per 2B min 1 min akar 5 per 2B sama dengan 1 plus akar 5 min 1 plus akar 5 per 2B sama dengan 2 akar 5 per 2B
B sama dengan 1/5 sama dengan 1/5 akar 5 dan min A sama dengan B, A sama dengan min B sama dengan min 1/5 akar 5. Sekian. Penyelesaian, sehingga persamaannya menjadi Gx sama dengan yang tadi dimasukkan nilainya min 1/5 akar 5 per 1 min 1 min akar 5 per 2x ditambah ini dipindah ke sini, lalu yang ini dirubah menjadi positif. Nah, dengan begitu kita dapat 1/5 akar 5 kali min 1 per 1 min akar 5, 1/5 akar 5 min 1 per 1 min 1 min akar 5 per 2x ditambah yang ini dirubah ke sini menjadi positif, sama juga. Nah, dengan beracuan dengan deret Maclaurin yang ini, jadi persamaannya AN sama dengan 1/5 akar 5 dikali min ini dikeluarkan. Yang ini dikeluarkan ke sini, dipangkatkan N. Sama dengan yang ini juga. Nah, cara mendapatkan AN-nya, deret Maclaurin berikut 1 per 1 min X. Yang ini wajib diingat, menyebutkan untuk barisan konstanta AN sama dengan C. Nah, jadi diperoleh deret Maclaurin 1 per 1 min Cx sama dengan sigma N0, Cx pangkat N sama dengan 1 plus Cx dan seterusnya. Cx-nya berpangkat ya. Nah, sehingga persamaannya menjadi Gx sama dengan 1 per 5 akar 5. Yang tadi nilainya dimasukkan kembali ke sini. Lalu kita dapat dengan menggunakan deret Maclaurin dimasukkan ke dalam yang ini. Yang ini menjadi C, lalu kita masukkan X-nya di sini untuk menghitung. Ini sama ini dimasukkan ke sini. Nah, Gx itu sama dengan menjadi 1/5 akar 5 sigma min 1 min akar 5 per 2N. Nah, jadi ini dimasukkan ke sini. Karena X pangkat N-nya sama, kita bisa di luar. Kita keluarkan. Karena sama saja ya. Lalu, setelah itu berubah menjadi seperti ini. 1/5 akar 5 min. Ini menjadi seperti ini. Setelah ini dikelompokkan. Ini habis ini kan dikelompokkan. Nah, karena ini sama, ini akhirnya dikeluarkan. Menjadi yang ini dimasukkan ke dalam sini, supaya mempermudah. Setelah itu, kita bisa menghitung A, N, X pangkat N. Sesuai dengan deret Maclaurin berikut yang tadi. Nah, akhirnya diperoleh AN sama dengan 1/5 akar 5 min 1 min akar 5 per 2 dipangkatkan N ditambah 1 plus akar 5 per 2 dipangkat N juga. Jadi ini untuk N sama dengan 0. Nah, fungsi rekursif diketahui A0 sama dengan 0. Kalau A0 sama dengan 0, maka fungsi atas N-nya bagaimana? Ya, fungsi atas N-nya adalah 1/5 akar 5. Ini 0-nya dimasukkan. Dari sini dimasukkan menjadi pangkatnya. Maka setelah dihitung, ini hasilnya min 1, ini hasilnya 1. Maka jadilah 0. Ini untuk N sama dengan 1. Nah, fungsi rekursif, jika diketahui A1 sama dengan 1, maka fungsi atas N-nya bagaimana? Nah, sama. Ini kalau A1-nya 1, maka tinggal dimasukkan saja ke pangkatnya. Nah, nanti diperoleh ini hasilnya sama dengan 1 setelah dihitung. Untuk N-nya sama dengan 2. Nah, untuk fungsi rekursif diketahui A2 sama dengan A1 plus A0 sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1. Nah, fungsi atas N-nya bagaimana? Nah, sama. Cuma ini kita masukkan yang ini saja. Karena A2 ini kan sama dengan 1. Ya sudah, sama dengan yang di atas, kita masukkan saja 1 sebagai pangkatnya. Maka hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk implementasi analisis rekurensi dalam bahasa C, ingat, ini bahasa C, bukan C++ atau C#. Jadi beberapa mungkin berbeda. Nah, definisi entitas itu ialah tipe dan fungsi disebut rekursif jika definisi tersebut mengandung terminologi dirinya sendiri. Ingat, dirinya sendiri, bukan fungsi yang lain. Nah, ekspresi rekursif direalisasikan dengan membuat fungsi rekursif dan didasari analisis rekurensi. Nah, teks program rekursif terdiri dari 2 bagian. Basis pertama yaitu 0 atau 1. Nah, yang menyebabkan prosedur atau fungsi berhenti. Yang artinya basis di sini akan menentukan prosedur itu berjalan atau berhenti.
Untuk bagian recurrence, dia mengandung call terhadap prosedurnya ini atau fungsi tersebut yang merupakan aplikasi dari fungsinya dengan parameter bernilai mengecil atau menuju basis. Jadi menuju basis itu menuju ke 0 atau 1 ya, tergantung basisnya. Kalau bilangan integer basis umpamanya 0 adalah bilangan integer. Maka jika 0 yang ini x ya, maka jika x adalah bilangan integer, maka x plus 1 adalah bilangan integer juga, karena x itu kalau integer maka ditambah 1, maka dia sama saja dengan integer. Karena menambahkan integer dan integer hasilnya tetap integer. Nah, untuk integer ganjil, basisnya 1 adalah bilangan integer. Maka jika x adalah bilangan integer ganjil, maka x plus 2 adalah bilangan integer ganjil tetap. Meskipun genap atau ganjil. Karena kalau ini udah ganjil, ditambah apapun tetap ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Diansyah dan saya akan melanjutkan pembahasan tentang rekursif. Kerangka rekursif. Kerangka dari rekursif itu terdiri dari fungsi. Fungsi di sini itu berarti nilai parameter yang mengecil menuju sampai basis. Bisa lebih jelasnya bisa lihat sini. Fungsi itu depend on atau bergantung pada kondisi basis. Nah, itu fungsi ini akan terus-menerus memanggil fungsinya sendiri sampai kondisi basisnya itu terpenuhi. Kurang lebih seperti ini. Kalau dalam bentuk pseudocode-nya, misalkan ada fungsi f dengan parameter ini. Nah, ini adalah kondisi basis. Jika kondisi basisnya itu terpenuhi, maka return atau mengembalikan nilai ekspresi dan itu fungsinya akan berhenti. Jika tidak, itu fungsinya itu akan memanggil fungsinya sendiri terus menerus sampai seperti yang saya bilang tadi, itu kondisi basisnya itu akan terpenuhi. Oke, sekarang studi kasus pertama, yaitu definisi faktorial. Itu penghitungan faktorial itu bisa juga digunakan menggunakan fungsi rekursif, dan akan saya jelaskan caranya. Pertama, definisi 1, di mana 0 faktorial itu sama dengan 1, lalu n faktorial itu sama dengan n dikali n dikurangi 1 faktorial. Nah, di mana n mengecil menuju basis sama dengan 1. Nah, definisi 2, 1 faktorial itu sama dengan 1 dan n faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 faktorial. Dan definisi yang satu lagi, 1 faktorial sama dengan 1 dan n faktorial sama dengan n tambah 1 faktorial dibagi dengan n tambah 1, yang dimana nilai n tidak pernah mencapai basis dan tidak bisa diimplementasikan ke dalam fungsi rekursif. Nah, ini kurang lebih pseudocode-nya, yaitu ini fungsi faktorial, ini disingkat fact. N, if n sama dengan 0, maka basisnya akan menghasilkan 1. Ini adalah yang bagian sini adalah kondisi basisnya. Jika tidak, fungsinya akan memanggil fungsinya sendiri dengan parameter yaitu n kurang 1 dikalikan dengan n. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh source code untuk mencari faktorial, seperti pada slide yang saya tampilkan. Dan hasil ramanya, jika kita menginput bilangan 0, maka bilangan faktorialnya adalah 1. Jika kita menginput bilangan 5, maka bilangan faktorialnya adalah 120. Dan jika kita menginput bilangan 1, maka bilangan faktorialnya adalah 1 juga. Studi kasus 2, definisi penjumlahan. 1. Definisi. N sama dengan 1 divided M.
B. 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak M. Notasi penjumlahan rekursif. Tambah N, M. Jika N sama dengan 0, maka basisnya min 0. Atau jika recurrence, tambah N min 1, M plus 1. Berikut ini adalah contoh source kodenya. Dan jika di run, jika kita menginput bilangan 1, 0, bilangan kedua 33, maka jika dijumlahkan hasilnya 33. Dan jika bilangan pertama 15, bilangan kedua 20, maka penjumlahannya adalah 35. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.